Halo teman-teman semuanya, kami akan menjelaskan sebuah topik yaitu fluida dinamis. Langsung saja kita saksikan videonya ya. Video ini akan menjelaskan mengenai fluida dinamis, pembagian dari fluida dinamis, serta asas penerapannya. Berikut kita akan membahasnya satu persatu. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas. Fluida ada dua jenis, yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Contohnya ialah air yang mengalir di sungai. Di dalam fluida, alirannya dibagi menjadi 8 golongan sebagai berikut. Yang pertama, aliran tertampakkan dan tidak tertampakkan. Aliran tak tertampakkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah. Contohnya air, minyak, dan lain-lain. Aliran tertampakkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah. Contohnya adalah gas. Yang kedua, aliran tunak dan tak tunak. Aliran tunak adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran. Aliran tak tunak adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap waktunya. Contohnya ialah kondisi pada sungai dengan perubahan aliran karena hujan dan sebagainya. Yang ketiga, aliran seragam dan tak seragam. Aliran seragam adalah kondisi aliran tidak berubah terhadap jarak. Contohnya aliran sungai, kondisi tidak ada pengaruh pembendungan atau terjunan. Aliran tak seragam adalah kondisi komponen aliran berubah terhadap jarak, contohnya adanya pembendungan. Yang keempat, aliran laminier atau turbulen. Bentuknya aliran laminier ditunjukkan oleh gambar yang di bagian di atas, dan aliran turbulen ditunjukkan oleh pada gambar yang di bawah. Selanjutnya nomor 5, aliran yang dipengaruhi kekentalan dan tidak. Aliran yang dipengaruhi kekentalan adalah aliran yang dipengaruhi oleh vikositas yang menyebabkan adanya tegangan geser dan kehilangan energi. Aliran inviscid adalah aliran yang tidak dipengaruhi vikositas sehingga tidak memiliki tegangan geser. Yang keenam, aliran rotasi dan tak rotasi. Aliran irrotasional adalah aliran nilai rotasinya sama dengan 0. Contohnya medan aliran pada aliran seragam. Yang ketujuh, aliran subkritis dan superkritis. Ditentukannya dengan angka Ford dengan persamaan sebagai berikut. Aliran subkritis dengan nilai F lebih kecil dari 1, dan aliran kritis dengan nilai F sama dengan 1, dan aliran subkritis dengan nilai F lebih besar dengan 1. Yang ke-8, separasi dan tidak. Aliran yang tidak terjadi separasi dapat terjadi pada aliran yang sangat lambat. Contohnya sejumlah cairan sirup dengan suhu rendah yang melampaui flow dengan benda tinggi dasar tertentu dengan kecepatan yang rendah. Aliran yang terjadi separasi adalah fluida dengan nilai vikositas kecil, menimbulkan momentum yang tinggi sehingga sulit bagi aliran untuk menempel pada dasar saluran. Debit air adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Perhatikan gambar berikut, di mana irisan fluida yang tegak lurus dengan penampang pipa yang tebalnya delta X. Luas penampang pipa adalah A. Volume fluida dalam elemen tersebut adalah delta V sama dengan A dikali delta X. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X selama selang waktu delta T. Jika laju aliran fluida adalah V, maka delta X sama dengan V dikali delta T, sehingga delta V sama dengan A dikali V dikali delta X, dan debit fluida dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan delta V. Persamaan kontinuitas merupakan persamaan yang digunakan untuk menghubungkan kecepatan aliran fluida pada satu titik dengan kecepatan fluida pada titik yang lain. Perhatikan gambar berikut. Pada penampang A1, fluida mempunyai kecepatan V1.
Dalam selang waktu delta T, elemen dalam massa delta M1 yang melewati penampang adalah delta M1 sama dengan rho 1 A1V1 kali delta T. Nah, bila fluks massa adalah delta M per delta T, maka fluks di titik P adalah P sama dengan rho 1 A1V1. Dan di titik Q adalah Q sama dengan rho 2 A2 kali V2. Apabila tabung di mana fluida mengalir tidak ada sumber dan tidak ada kebocoran, maka massa yang menyeberangi tabung persatuan waktu haruslah sama. Maka fluks di P harus sama dengan fluks di Q. Dapat dirumuskan menjadi rho 1 A1V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Hasil ini merupakan kekekalan massa. Jika fluida tersebut tak termapatkan, maka rho 1 sama dengan rho 2, sehingga persamaan tersebut menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa di tempat yang kelajuan airnya besar, tekanannya kecil dan sebaliknya. Berikut ini adalah uraian cara berpikir Bernoulli sampai menemukan persamaannya. Kemudian menuliskan persamaan itu namun tidak menurunkan persamaan Bernoulli secara matematis yang dituliskan oleh Martin Kanginan. Kita perhatikan gambar yang ada di slide berikut. Dapat diperhatikan sejumlah fluida dalam pipa yang mengalir di titik 1 ke titik 2. Titik 1 lebih rendah daripada titik 2. Ini berarti energi potensial fluida di 1 lebih kecil daripada energi potensial fluida di titik 2, atau EP sama dengan MgH1. Luas penampang 1 lebih besar daripada luas penampang 2. Menurut persamaan kontinuitas atau AF sama dengan konstan. Kelajuan fluida di 2 lebih besar daripada di 1. Dan ini berarti bahwa energi kinetik fluida di 1 lebih kecil daripada energi kinetik fluida di 2, atau EK sama dengan setengah mv². Jumlah energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Dengan demikian, energi mekanik fluida di 1 lebih kecil daripada energi mekanik fluida di 2. Jika energi mekanik di 1 lebih kecil daripada energi mekanik di 2, fluida dapat berpindah dari 1 ke 2 karena adanya usaha, di mana kita sebut sama dengan W sama dengan F dikali delta S. Agar usaha W positif, beda gaya delta F sama dengan F1 dikurang F2 haruslah bernilai positif. Gaya adalah tekanan kali luas penampang atau F sama dengan P dikali A. Sehingga agar beda gaya delta F positif, maka delta F sama dengan P1 kali A1 dikurang P2 dikali A2 haruslah positif. Dari sinilah Bernoulli menemukan besaran ketiga yang berhubungan dengan usaha positif yang dilakukan fluida, yaitu tekanan P, sehingga fluida dapat dari 1 ke 2 walaupun energi mekanik di 1 lebih kecil daripada energi mekanik di 2. Melalui penggunaan teorema usaha energi yang melibatkan besaran tekanan P atau mewakili usaha, besaran kecepatan aliran fluida V atau mewakili energi kinetik, dan besaran ketinggian terhadap suatu acuan H atau mewakili energi potensial. Akhirnya, Bernoulli berhasil menurunkan persamaan yang menghubungkan ketiga besaran ini secara matematis, yakni berikut. Bisa kalian lihat di PPT tersebut. Selanjutnya, jika diperhatikan, setengah rho V² mirip dengan energi kinetik EK sama dengan setengah mv² dan rho GH mirip dengan energi potensial EP sama dengan MGH. Ternyata setengah rho V² tak lain adalah energi kinetik per satuan volume atau rho sama dengan m/v, dan rho GH tak lain adalah energi potensial per satuan volume. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut.
P tambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume atau setengah rho V kuadrat, dan energi potensial per satuan volume atau rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Untuk kasus fluida yang mengalir dalam pipa mendatar, tidak terdapat perbedaan ketinggian antara bagian-bagian fluida. Hal ini berarti ketinggian H1 sama dengan H2. Dan persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat, yakni kita sebut persamaan 6. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tersebut sebagai persamaan 7. Persamaan di atas menyatakan bahwa jika V2 lebih besar V1, maka P1 lebih besar P2. Ini berarti bahwa di tempat yang kelajuan alirannya besar, tekanannya kecil. Begitu juga sebaliknya. Maka pernyataan ini dikenal sebagai asas Bernoulli. Sekarang kita akan membahas beberapa penerapan dari asas Bernoulli, yaitu yang pertama asas Stirling, yang kedua vectorometer, yang ketiga tabung pitot, yang keempat gaya angkat pesawat. Penerapan hukum Bernoulli yang pertama adalah asas Torricelli. Asas Torricelli merupakan penerapan aplikasi khusus dari hukum Bernoulli yang ditemukan oleh Torricelli. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebuah bak yang penampangnya sangat besar diisi air. Di dasar bak diberi sebuah keran yang ukurannya lebih kecil daripada penampangnya. Asas Torricelli digunakan untuk menghitung laju aliran air yang keluar dari keran tersebut. Asas Torricelli menganalisis tekanan fluida pada posisi A yaitu permukaan bak dan posisi B pada mulut keran. Berdasarkan gambar tersebut, maka kecepatan semburan air dituliskan dengan persamaan V sama dengan akar 2GH. Dengan V sama dengan kecepatan semburan, G adalah percepatan gravitasi, dan H tinggi lubang dari permukaan air. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk semburan air mencapai tanah dirumuskan dengan T sama dengan akar dari 2H2 per G. Sedangkan jarak jangkauan air dilambangkan dengan X dirumuskan dengan akar dari 2H dikali H2. Dengan H adalah tinggi lubang dari permukaan air dan H2 merupakan ketinggian lubang diukur dari permukaan tanah. Venturimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida dalam pipa tertutup maupun terbuka. Terdapat dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Venturimeter sering digunakan untuk mengukur laju aliran minyak pada pipa-pipa penyalur minyak dari tempat penggilingan ke kapal tanker. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Dengan rumus kelajuan fluida pada luas penampangnya juga kita lihat pada rumus yang pertama. Dengan keterangan V1 merupakan kelajuan fluida pada penampang 1, G merupakan gravitasi, H merupakan perbedaan ketinggian pada fluida, dengan A juga sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Kemudian yang kedua adalah venturimeter dengan manometer. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang kedua. Untuk mencari kelajuan fluida pada luas penampangnya dapat kita ukur dengan menggunakan rumus yang kedua. Dengan catatan
Rho R sama dengan massa jenis raksa dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan Rho U sama dengan massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik. Tabung pitot adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida. Alat ini biasanya digunakan di pesawat agar pilot dapat mengetahui kecepatan aliran udara untuk mengatur gaya angkat pesawat. Gas mengalir melalui lubang-lubang di titik A. Lubang-lubang ini sejajar dengan larutan dan dibuat cukup jauh di belakang. Hal ini bertujuan supaya kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya di aliran bebas. Lubang dari kaki kanan manometer tegak lurus terhadap aliran, sehingga kelajuan gas berkurang sampai ke 0 di titik B, yang mana gas berada dalam keadaan diam. Tekanan pada kaki kanan manometer mempunyai besar yang sama dengan tekanan di titik B. Perhatikan gambar contoh pada tabung pitot berikut. Dari tabung pitot, kecepatan alirannya dapat kita ukur dengan menggunakan rumus tersebut, di mana V1 adalah kecepatan aliran gas, Rho R adalah massa jenis raksa, Rho U adalah massa jenis udara, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah nilai dari perbandingan ketinggian pada fluida tersebut. Selanjutnya, gaya angkat pesawat. Sebuah pesawat memerlukan gaya angkat untuk terbang. Gaya angkat tersebut dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara yang berada pada bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat. Pada saat pesawat bergerak pada landasan pacu, udara akan mengalir melewati sayap pesawat. Bentuk sayap pesawat yang aerofoil seperti pada gambar mengakibatkan aliran udara di atas pesawat lebih cepat dibandingkan aliran udara di bagian bawah pesawat. Hal ini menyebabkan tekanan udara di bagian bawah pesawat menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas pesawat. Perbedaan tekanan ini kemudian menyebabkan udara di bagian bawah sayap pesawat mendesak sayap ke atas. Pesawat akan terangkat jika P1 lebih besar P2 dan V1 lebih kecil V2. Persamaan gaya angkat pesawat adalah sebagai berikut. F1 dikurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali A. V1 dikurang V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Dengan keterangan V1 dikurang V2 sama dengan gaya angkat pesawat, satuan Newton, P1 sama dengan tekanan sayap bagian bawah, P2 sama dengan tekanan sayap bagian atas, A sama dengan luas penampang sayap satuan meter kuadrat, V2 sama dengan kecepatan udara bagian sayap bawah satuan meter per second, V1 sama dengan kecepatan udara bagian sayap atas satuan meter per second, Rho sama dengan massa jenis satuan kilogram per meter kubik.